Halo para penghuni bumi, together in the house, no smoking area, water in the blue in the sky, good job. Gue sebenarnya heran, udah dikasih film yang berbau pengenceritaan masih aja viewer nggak naik-naik. Maunya film apa coba? Ada aku mah pakai tang, hanya tetesan air liur kuda aja. Ya, mungkin saya tidak sebagus yang lainnya, tapi saya akan tetap berusaha agar dapat menghibur para hadirin yang terhormat dengan konten saya yang acak adut jeung riweuh teu puguh. Malah curhat, jir. Oke, kali ini saya akan merangkum alur cerita dari film All the Boy Love Mandy Land tahun 2006. Film ini menceritakan tentang sekelompok pemuda yang jatuh cinta pada seorang wanita yang cantik. Mereka rela lakuin hal bodoh, bahkan rela sampai modar, agar dapat memikat hati si wanita. Oke, kita langsung saja ke ceritanya. Let's go! Film diawali dengan sekelompok muda-mudi menaiki dua mobil yang akan pergi ke suatu tempat untuk berlibur. Di mobil depan ada Red, Jack, dan Merlin. Sedangkan mobil belakang dihuni oleh Chloe, Bert, dan Mandy. Di perjalanan, mereka singgah di pom mini untuk isi bensin. Di toilet, Merlin celetus atau berkata pada Chloe, "Kenapa kamu tidak mencukur bulu bawahmu?" Kalian tahulah apa itu bulu bawah. Tapi Chloe menjawabnya dengan senyuman manis. Beuh, asli manis, Tapi lebih manis kalau yang nonton tidak skip iklan. Iya. Mereka lalu melanjutkan perjalanan lagi. Merlin yang baik hati dan tidak sombong ini berinisiatif untuk memijat belutnya si Jack. Mikir positif aja, mungkin belut si Jack keseleo cuy. Singkat cerita, mereka semua sampai di tempat tujuan. Karena capek dan bau kesang, mereka lalu berniat untuk berenang di danau. Tapi, Mandy pergi jogging atau lari dulu sebelum berenang. Di jalan setapak, Mandy menemukan bercak darah di tanah. Mandy berpikir mungkin itu hanya darah hewan yang terluka. Mandy pun langsung gabung untuk berenang. Ketika Mandy membuka baju, para pria langsung bilang, "Wow!" Karena tubuh Mandy yang bagus juga mulus. Aduh, seger ya liatnya, Tapi mereka hampir saja digigit oleh ular. Tapi Garth berhasil menembak ular tersebut. Di malam harinya, mereka melakukan sebuah permainan. Tapi Jack justru marah dan pergi. Merlin lalu menyusul Jack agar tidak marah. Karena si Merlin orangnya yang super duper baik, juga pengertian, dia membujuk Jack dengan caranya sendiri. Jack pun auto maulah, gak mungkin kampret dia nolak. Karena saking asiknya, mereka tidak sadar bahwa ada orang lain di tempat itu. Setelah tersalurkan, Jack lalu pergi sambil membawa patromak dan meninggalkan Merlin sendirian. Tiba-tiba, ada yang memukul kepala Merlin dari belakang sampai pingsan. Ketika sadar, dia kaget karena moncong AWM sudah ada di mulutnya. Merlin berusaha mengeluarkannya, tapi si Mr. X ini dengan santainya menghantamkan AWM itu dengan keras ke dalam. Otomatis membuat kerongkongan Merlin robek. Di dalam toilet, Chloe sedang mencukur bulu enaknya karena teringat dengan perkataan si Merlin. Sedangkan di ruang tengah, lampu tiba-tiba saja mati. Chloe yang sedang di toilet pun berteriak karena takut. Tapi faktanya, ini semua adalah rencana Jack karena ingin berduaan dengan Mandy. Mandy pun dengan tegas menolaknya karena si Jack sudah punya pacar. Jack pun lalu pergi menaiki mobil sambil mencari si Merlin. Jack lalu melihat Merlin yang sedang duduk di pinggir danau. Ketika didekati, Merlin langsung ongkek getih. Tapi tiba-tiba ada yang mendorong Jack ke dalam danau. Ketika keluar dari danau, Jack langsung ditembak tepat di tarangnya oleh si Mr. X ini. Ternyata si Mr. X ini adalah sahabatnya Mandy yang bernama Emmett.
Dia selalu dibully oleh Red dan kawan-kawannya, sehingga dia pun ingin balas dendam. Di tempat lain, muda-mudi ini sedang asik bernyanyi diiringi sebuah gitar. Tapi tiba-tiba mobil yang dipakai Jack datang dan langsung menembakkan kembang api ke arah mereka. Burt yang emosi langsung mengejar mobil itu. Setelah capek lompat, mobil itu tiba-tiba berhenti. Burt kaget karena yang ada di dalam mobil bukan Jack tapi si Emmett. Emmett pun tanpa basa-basi langsung mengarahkan pisau ke mata si Burt yang membuatnya buta. Lalu Burt mencoba untuk kabur, tapi Emmett langsung menghabisi si Burt dengan sadis. Besok paginya, Mandy bilang pada Garth bahwa dia cemas pada temannya karena tidak kunjung pulang. Lalu Garth mendengar ada suara di lantai 2, dia pun langsung pergi ke atas. Tapi faktanya, itu adalah rencana Emmett untuk mengalihkan Garth. Garth yang sadar langsung turun ke bawah untuk melihat Mandy. Dia pun tenang karena Mandy tidak apa-apa. Tapi Mandy merasa ada yang aneh, ditambah lagi tiba-tiba ada noda darah di tangannya. Mereka pun memutuskan untuk pergi keluar. Ketika Garth membuka pintu, tiba-tiba Garth langsung dihantam oleh timah panas di bagian perutnya. Mandy langsung menelepon tapi tidak tersambung, karena mungkin si Emmett sudah memutus kabelnya. Mereka pun sangat takut dan panik. Red dan Chloe nekat pergi lewat pintu belakang, dan mereka sangat kaget melihat mayat Jack dan Merlin di pagar kawat. Tapi mereka juga senang karena ada mobil mereka yang ditinggalkan saat berangkat. Karena sudah merasa selamat dan senang, mereka langsung beradu cipokan dengan santuinya. Tapi tiba-tiba Red dihantam oleh Emmett dengan AWM miliknya. Chloe yang takut langsung lari dan bersembunyi di tumpukan jerami. Dan dia kaget, ternyata ada mayat Burt juga. Chloe melihat Emmett yang datang memakai mobil, dia pun langsung lari. Tah, orang sok aneh, nah lamun dikejar mobil bet lompat lain nyumput. Si Chloe kan bisa cicing ngajedogi jerami itu, bukannya malah lari yang membuat si Emmett malah semakin gampang untuk mengejarnya. Tapi lamun cicing sih bakal dia WM juga, serba salah jadinya. Tiga pria yang selalu salah di mata wanita, iya. Tahu liar. Di tempat lain, Garth menyuruh Mandy untuk mengambil kunci miliknya. Ketika keluar, Mandy lalu melihat Chloe yang sedang dikejar oleh si Emmett. Setelah mendekat, Chloe langsung memeluk Mandy dengan perasaan senang. Mandy pun memeluk Chloe disertai hantaman benda tajam ke perutnya si Chloe. Lah, jadah. Gue kaget, jir. Ternyata, si Mandy dan Emmett sudah bekerja sama untuk melenyapkan mereka semua. Karena mereka sudah tidak tahan selalu dibully setiap hari di sekolah. Setelah terbalaskan, Mandy dan Emmett akan bunuh diri bersama dengan meminum sebuah obat. Tapi Mandy malah membuang obat itu, yang membuat Emmett marah lalu mengarahkan AWM-nya ke si Mandy. Tapi Mandy melihat Garth dan si Garth langsung menembak Emmett di bahunya. Emmett yang belum tumbang langsung berlari ke arah Garth sambil menghantamkan pisau ke tubuh si Garth. Mandy lalu menusukkan pisau ke arah Emmett dan langsung lari. Emmett pun mengejar Mandy dengan sisa tenaganya, dan mereka berdua masuk ke dalam sebuah lubang. Di sini mereka langsung gelut, tapi karena Emmett sudah terluka parah, Mandy dengan mudah menghantamkan kayu ke arah Emmett dan langsung modar. Dan langsung maut. Mandy lalu menghampiri Garth dan membawanya ke dalam mobil. Dan film pun tamat cuy. Film ini tuh mengejarkan kita agar tidak pernah membuli atau mengejek orang lain, karena kita tidak tahu apakah orang itu punya sifat dendam atau cuek aja cuy. Karena di mata Tuhan kita semua sama saja, tidak ada yang beda. Oke, terima kasih. Ciao.